Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Sah terverifikasi. Tenaga honorer yang masuk database BKN dan masuk kelompok ini ya, kita nanti lihat kelompok yang mana, dan masuk kelompok ini resmi diangkat jadi P3K 2024 oleh Menpan RB. Nah, kita cari tahu lebih dalam terkait kelompok ini yang dimaksud teman-teman ya. Kalau masalah sah terverifikasi, ini sudah sering kali kita sampaikan atau bahas di video sebelumnya teman-teman ya. Selamat, tenaga honorer yang sudah terverifikasi database BKN 2024 akan segera diangkat jadi ASN P3K 2024. Kebetulan informasinya ini dimuat di media Klik Pendidikan. Dengan terverifikasi di database BKN, semua tenaga honorer pun bisa bernapas lega karena sudah dijamin akan diangkat jadi ASN P3K tahun ini. Jadi semoga saja formasi yang disediakan Menpan dalam pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024 cukup karena sudah terverifikasi database Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Dan di sini semua akan tahu siapa saja kategori tenaga honorer yang sudah terverifikasi database BKN dan akan diangkat jadi P3K. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Menpan RB sendiri akan lakukan pengangkatan tenaga honorer yang sudah terverifikasi database BKN untuk jadi ASN P3K melalui seleksi CASN terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus ingat, setelah teman-teman lolos verifikasi database ya, maka teman-teman baru boleh ikut mendaftar. Nah, nanti ada seleksi CASN atau tesnya teman-teman ya, yang menggunakan komputer assisted tes atau CAT. Tetapi tes CASN tersebut hanya untuk formalitas. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan terlalu takut seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk tahun ini disampaikan juga pada rapat sebelumnya bahwa tes CASN tersebut hanya formalitas, karena sejatinya ada tenaga honorer yang sudah terverifikasi database BKN dan jadi prioritas. Nah, itu teman-teman ya. Tapi bukan berarti teman-teman nanti ketika tes CAT itu asal pilih jawaban atau klik. Tidak juga teman-teman ya. Usahakan juga dibaca-baca soalnya. Oke, sekalipun itu formalitas. Tenaga honorer prioritas dalam pengangkatan jadi ASN diantaranya bagi yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas. Nah, ini 10 tahun ke atas atau minimal 5 tahun terus menerus. Jadi bisa dikatakan ini sebenarnya masuk dalam kategori afirmasi masa kerja teman-teman ya. Jadi ini masuk dalam afirmasi masa kerja karena yang prioritas dalam pengangkatan jadi ASN diantaranya, ingat ya, diantaranya bagi yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas. Sehingga kategori tersebut akan jadi prioritas dan diangkat jadi P3K penuh waktu. Nah, jadi kategori prioritas tersebut yang 10 tahun atau minimal 5 tahun terus menerus akan jadi prioritas dan diangkat jadi P3K penuh waktu teman-teman. Lalu siapa saja kategori tenaga honorer yang sudah terverifikasi database BKN dan akan diangkat jadi P3K dari hasil verbal data? Nah, ini. Lalu siapa saja teman-teman ya? Sebelumnya BKN telah merilis hasil verbal data sebanyak 1,7 juta atau 1.788.851 tenaga honorer yang resmi masuk database BKN. Lalu untuk kategori tenaga honorer yang sudah terverifikasi database BKN dan akan segera diangkat jadi ASN P3K ini adalah mereka yang masuk ke daftar kategori kelompok kerja. Kelompok kerja yakni honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, serta usia. Nah, oke, kita lihat selanjutnya.
Lalu ada juga tenaga honorer yang masuk kategori kelompok kerja jabatan, tingkat pendidikan, tingkat kelompok kerja jabatan, tingkat pendidikan, hingga surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Oh, ternyata ini ada kategorinya juga teman-teman ya. Jadi para tenaga honorer yang sudah terverifikasi database BKN dan masuk kelompok kerja di atas, maka akan diangkat jadi ASN P3K oleh Menpan RB tahun ini. Amin teman-teman ya. Jadi semoga yang menonton video ini atau yang membagikan informasi baik ini semoga masuk dalam ASN full time pada seleksi tahun ini teman-teman ya. Jadi kita lihat tadi bahwa yang 10 tahun ya, yang mengabdi 10 tahun. Oke, 10 tahun ke atas atau minimal 5 tahun ya. 5 tahun berturut-turut itu masuk. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari rekan kita teman-teman ya. Ini 13 jam yang lalu. Di sini pertanyaannya, apakah bisa melamar luar provinsi tetangga? Maksudnya mungkin dia mendaftar ke provinsi tetangga. Dia ada di provinsi nomor 1 akan mendaftar ke provinsi nomor 2. Oke, nanti kita jawab. Selanjutnya, ini ada korelasi dari pertanyaan rekan kita. Di sini kalau Pemdanya tidak mengajukan gimana? Nah, jadi kalau Pemdanya tidak mengajukan gimana, apa bisa melamar luar provinsi tetangga? Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin pertanyaan ini mewakili pertanyaan rekan-rekan yang lainnya dan kita cek kembali informasi dari dari Menpan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita yang tadi, admin menggunakan informasi dari Menpan RB, teman-teman ya. Terkait rencana mekanisme seleksi ASN tahun 2024. Nah, di sini kita sudah lihat teman-teman ya, bahwa seleksi CSN tahun 2023 ada 3 prioritas. Nah ya, prioritas pertama THK 2 dan tenaga non ASN, dan prioritas ketiga adalah yang tidak terdaftar di database BKN atau tidak ikut pendataan namun bekerja atau mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana kalau Pemdanya tidak mengajukan? Maka apakah boleh lintas provinsi? Kalau lintas provinsi berarti itu jenjangnya SMA teman-teman ya. Nah, jawabannya bisa. Kenapa? Karena dari rencana mekanisme seleksi CASN tahun 2024 ini ada penekanan khusus untuk THK 2 saja, bahwa THK 2 itu diusahakan mendaftar di sekolah atau di tempat bekerjanya. Sedangkan untuk yang prioritas kedua itu tidak mesti teman-teman ya. Tidak mesti. Yang penting dia terdata di database BKN. Nah, jadi ini sebagai tanda bahwa boleh mendaftar lintas provinsi. Yang penting linear teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya ada di provinsi nomor 1 ya, dan mau mendaftar ke provinsi nomor 2 karena di provinsi nomor 1 mungkin dia tidak memiliki formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, ya silahkan ke provinsi nomor 2 teman-teman ya. Karena sesuai rencana dari seleksi CSN tahun 2024 hanya THK 2 yang diwajibkan untuk mendaftar di instansi tempatnya bekerja. Namun buat teman-teman yang prioritas 2, jika mendaftar ke provinsi lain harus diingat teman-teman ya, bahwa bisa saja di provinsi tersebut yang diprioritaskan adalah guru atau orang yang bekerja di instansi tersebut juga. Nah, teman-teman ya, harus diingat juga. Karena yang untuk menjelaskan lebih detail terkait hal ini kita tunggu di Permenpannya. Tapi sejauh ini terkait rencana tersebut masih sama teman-teman ya, yaitu boleh ini hanya THK 2 yang harus mendaftar di instansi tempatnya bekerja. Nah, terkait prioritas di sini yang penting teman-teman sudah 3 tahun secara terus-menerus. Nah, ini boleh teman-teman ya ikut daftar aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut. Berarti kalau misalnya bisa dihitung ya dari 2021, 22, 23. Oke, karena seleksinya tahun 2024. Nah, kalau ada waktu nanti kita bisa buatkan informasi atau video terkait 3 tahun berturut-turut ini. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan admin. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.